Siri Wangko, Tabea, Salam Rahayu. Kembali lagi berjumpa dengan saya di podcast yang dikelola atau ditangani oleh tim Lalang Rondor Malesung atau Laroma. Seperti pada episode-episode sebelumnya, kita membahas hal-hal yang terkait dengan sususuyan yang terbagi menjadi dua, yaitu Sisinau dan Poso. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas Poso atau larangan yang kedua, merupakan yang menjadi rumusan Lalang Rondor Malesung, suatu komunitas kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pada Poso yang kedua, larangannya berbunyi Sya'am ma'epes aseka keletou wo ma'okoi aseka keletou. Sya'am ma'epes wo ma'okoi aseka keletou. Yang artinya tidak berlaku semena-mena dan tidak merendahkan sesama manusia. Ya, kalau saya uraikan arti dari kalimat tadi dalam bahasa Minahasa Tontembuan, sebetulnya kita sudah mendapatkan pengertian yang cukup gamblang apa yang dimaksud dengan Sya'am ma'epes wo ma'okoi aseka keletou. Tentu hal ini lumrah atau topik ini sebetulnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita orang Minahasa yang mengenal kakek nenek kita, terlebih khusus kita yang hidup di yang lahir di sekitaran tahun 80-an ke bawah, kita masih bisa bertemu dengan kakek nenek yang bisa menceritakan kisah-kisah atau leluri-leluri yang khas Minahasa, baik yang wujudnya berupa fabel maupun yang berupa folklore atau cerita-cerita rakyat, ataupun yang sifatnya legenda. Saya pribadi oleh ayah saya diceritakan banyak cerita-cerita atau kisah-kisah yang seperti fabel tadi yang saya ucapkan. Misalnya cerita fabel tentang wolai wosi bilang-bilang. Dalam bahasa Indonesia monyet dan kura-kura. Ada juga misalnya cerita tentang tua wosi linta atau sapi hutan dengan linta. Ada juga misalnya mokpo wosi woran atau burung mokpo dan woran, alat yang digunakan dalam menjerat binatang hutan. Ada banyak kisah-kisah di Minahasa yang diceritakan oleh kakek nenek kita yang sangat terkait dengan topik kita pada saat ini, yaitu Sya'am ma'epes wo ma'okoi aseka keletou. Jadi jangan semena-mena dan merendahkan orang lain. Nah, cerita-cerita yang saya sampaikan tadi, judul-judulnya tadi itu sebenarnya isinya itu. Isinya adalah ada tokoh dalam fabel, tokoh-tokoh ini binatang. Jadi misalnya wolai wosi bilang-bilang kan dua-dua ini binatang. Tetapi sebetulnya tokoh-tokoh ini dalam kehidupan hari-hari kita bisa kita temukan sifat atau karakternya. Tetapi kecerdasan orang-orang tua dahulu kala, mereka menggantikan tokoh-tokoh ini dengan binatang supaya tidak menyebut nama orang yang bisa menyebabkan ketersinggungan atau sakit hati. Nah, jadi fabel ini sebetulnya mau mengingatkan banyak pesan di dalam kehidupan orang Minahasa. Banyak cerita yang tema-temanya yang saya bilang tadi sesuai dengan tema tadi, dan cerita-cerita itu memiliki pesan yang sangat berguna bagi generasi kita saat ini. Dan kalau
kita menyimak dengan baik, sebetulnya pesan dari cerita-cerita itu adalah bisa dirumuskan dalam kalimat endoroon inanyo, ya tanitu embawair, asimarangka wo mawangko inowakna wo mapopos sewalina. Kalau diterjemahkan artinya itulah akibat yang dirasakan oleh orang yang membesarkan diri atau menyombongkan diri dan merendahkan orang lain. Jadi cerita-cerita yang kita dapat dari fabel tadi, yang judul-judulnya sudah saya sebutkan satu-satu, dikunci dengan pesan bahwa kalau kita suka menonjolkan diri, atau kalau kita menganggap diri lebih besar, kalau kita menganggap diri sudah paling hebat, kemudian kita juga merendahkan yang lain, kita akan menerima akibat, kita akan menerima konsekuensinya. Seperti dalam cerita-cerita di fabel tadi, ada yang menganggap rendah yang lain, misalnya kalau wolai dan bilang-bilang, monyet dan kura-kura. Monyet ini kita tahu dia cepat, gesit, sedangkan bilang-bilang atau kura-kura itu lambat. Tetapi dalam cerita, bilang-bilang itu petani yang menanam banyak pisang, sedangkan wolai atau monyet, mereka bergombolan datang mencuri pisang yang ditanam oleh si kura-kura. Ini sebetulnya kisah yang menunjukkan bahwa ada orang-orang dengan sifat pandang enteng, orang-orang dengan sikap meremehkan yang lain karena dia lebih cepat dari yang lain, lebih besar ukuran tubuhnya daripada yang lain. Ini sebetulnya sangat-sangat tidak baik ketika kita melihat cerita ini. Tokoh yang ditampilkan oleh wolai tidak bisa dicontoh, tidak bisa ditiru. Pok waya pemirsa yang mengikuti podcast ini, ada juga ungkapan yang disampaikan oleh para leluhur yang juga sebetulnya mau memberi pesan yang sama seperti dalam uraian saya sebelumnya. Ungkapan ini berbunyi seperti ini: wolai tanpa ngilitan, tiakan palewo-lewoon, sasia palewoon, papailekan na para. Ya, saya ulang ya sambil baca. Wolai tanpa lengitan, tiakan palewo-lewoon, sasia palewo-lewoon, papailekan namo para. Itu dalam bahasa Minahasa, mungkin dalam bahasa Tonsea atau bahasa Tondano, tapi sebagai orang Tontembon saya masih bisa memahaminya, bahkan saya bisa menerjemahkannya dalam bahasa Tontemboan. Kalau dalam bahasa Tontemboan kira-kira bunyinya seperti ini: wolai wuling syaam pak lewo-leon, sasia pak lewo-leon, papalikenamo empena. Jadi dalam bahasa Indonesia artinya monyet yang hitam, yang sangat hitam, jangan kita sia-siakan atau jangan kita jahati. Kalau kita jahati, maka dia akan menunjukkan pantatnya. Nah, maknanya sebetulnya adalah kita sebagai manusia jangan meremehkan orang lain, apalagi menghina, hanya karena kita melihat fisik dari orang tersebut. Kalau di sini hitam ya, karakteristiknya hitam. Apakah kekurangannya itu dalam segi warna kulit, ukuran tubuh, dan lain sebagainya. Kita tidak boleh menyia-nyiakan mereka. Karena orang yang kita hina, orang yang kita rendahkan, bisa saja membalas kita dengan hal yang sama, yang lebih menyakitkan hati kita, atau lebih membuat kita merasa terhina.
Seperti misalnya kalau kita menepuk air, entah itu di bak mandi, atau di kolam, atau di sungai. Semakin keras kita menepuk air itu, maka semakin juga percikan air yang akan kena pada wajah kita atau pada tubuh kita. Itu kalau air yang kita tepuk. Kita bayangkan misalnya kalau yang kita tepuk adalah becek, atau yang kita tepuk adalah hal-hal yang kotor, misalnya kotoran, dan itu terkena pada wajah dan tubuh kita. Jadi maksud kita sebetulnya untuk menyia-nyiakan sesuatu, tetapi efeknya kepada kita, pengaruhnya kepada kita justru lebih buruk, atau kita justru mendapatkan sesuatu yang tidak baik dan tidak menyenangkan bagi diri kita sendiri. Kita tidak akan menjadi hebat dengan menghina orang lain. Kita tidak akan menjadi jago dengan mencemooh orang lain. Kita juga tidak akan tersanjung atau disanjung kalau kita menyinggung orang lain. Jadi alasan utama kita untuk tidak menyia-nyiakan orang lain, untuk tidak merendahkan orang lain, adalah karena ajaran leluhur kita, maswat peleng maputewaya. Sama semua, sama seluruhnya. Artinya kita sejajar, sama rata. Jangan menganggap karena kita ada perbedaan dalam ukuran, warna kulit, suku, keyakinan, kita merasa superior, kita merasa kita lebih besar dari yang lain, kita merasa kita lebih hebat dari yang lain. Kemudian itu kita jadi akan alasan untuk menginjak hak orang lain, untuk tidak memberikan hak kepada orang lain yang sebetulnya itu haknya, untuk mendiskreditkan bahkan mendiskriminasikan orang lain. Itu tidak menjadi alasan kita melakukan perbuatan yang buruk kepada orang lain. Jadi leluhur dengan jelas menyampaikan bahwa kita tidak boleh mencontoh Wolai dalam cerita Wolai Wosi Bilang-Bilang, Wolai yang suka mencuri dan meremehkan yang lain. Kita tidak boleh mencontoh Mopo dalam cerita Mopo Wosiworan, Mopo yang menganggap dia hebat karena bisa melompat-lompat dan terbang. Kita tidak boleh meniru Tua dalam cerita Tua Wolinta. Jadi Tua sapi hutan yang cepat berlari dan Linta yang sangat lambat. Kita tidak boleh meniru kesombongan, meniru hal-hal yang mau meninggikan diri, hal-hal yang merendahkan yang lain. Jadi seperti pesan dari para leluhur bahwa orang yang membesarkan diri, orang yang mengagungkan diri sendiri akan mendapatkan ganjaran. Embawair eto simawangko wamarangka inowaknas nah nesa ya kaerena engkasiwakana. Jadi dia akan mendapatkan akibat dari perbuatannya yang merendahkan atau berbuat semenah-menah kepada yang lain. Semoga bagian ini jelas diuraikan. Bagian yang tadi diberikan judul Sya'am Ma'epes Wo Ma Okoi Aseka Keleto. Jadi semoga ini kita pahami, kemudian kita resapi maknanya. Sangat sederhana, tetapi ini setiap hari kita temui. Semoga ini kita resapi, kita maknai, kita hayati, dan kita jadikan sebagai pegangan kita dalam berperilaku di mana saja kita berada, dalam pergaulan dengan sesama teman, dalam keluarga, di dalam organisasi maupun dalam lingkup yang lebih luas. Maka pulu sama Rahayu Tabea Siri Wangko.